Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amrufilah dengan NIM akhir 391. Akan mempresentasikan tugas hukum acara pidana khusus dengan judul artikel Kekaburan Norma, Rekonstruksi Perkara dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Anak Pelaku. Anak pada dasarnya belum memiliki kematangan fisik, mental, maupun emosional seperti orang dewasa karena masih berada dalam tahap perkembangan. Anak belum sepenuhnya mampu memahami konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan. Kondisi tersebut membuat negara wajib memberikan perlindungan khusus ketika anak berhadapan dengan hukum, terutama dengan hukum pidana. Di Indonesia, perlindungan itu diwujudkan melalui sistem peradilan pidana anak atau lebih kita kenal dengan SPPA yang dibangun berdasarkan pendekatan restoratif justice. Restoratif justice lahir sebagai kritik terhadap paradigma retributif justice yang terlalu menitik beratkan pada penghukuman dan pembalasan. Dalam pendekatan restoratif, penyelesaian perkara tidak hanya berfokus pada pembalasan, melainkan berfokus pada pemulihan hubungan sosial, pemulihan korban, dan masa depan anak pelaku. Karena itu, SPPA menempati kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama dalam setiap tahapan proses pidana. Penerapan restoratif justice dalam SPPA diwujudkan melalui diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari jalur peradilan formal menuju penyelesaian di luar pengadilan. Tujuannya untuk menghindarkan anak dari stigma negatif, tekanan psikologis, dan dampak negatif proses peradilan formal. Namun, diversi hanya dapat diterapkan pada tindak pidana tertentu, yakni yang memiliki ancaman pidana di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Persoalan mulai muncul ketika anak melakukan tindak pidana berat seperti pembunuhan. Dalam kondisi demikian, diversi tidak dapat dilakukan sehingga perkara tetap diproses melalui sistem peradilan pidana formal. Meski begitu, SPPA tetap mewajibkan seluruh proses hukum berpijak pada pendekatan restoratif justice. Undang-undang menggunakan frasa wajib mengutamakan, namun tidak menjelaskan secara rinci batasan maupun implementasinya ketika menghadapi tindak pidana berat. Kekaburan inilah yang kemudian melahirkan berbagai persoalan dalam praktik penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, terutama pada tahap rekonstruksi perkara. Di satu sisi, aparat penegak hukum membutuhkan pembuktian untuk memperjelas tindak pidana, yaitu melalui proses rekonstruksi. Namun di sisi lain, anak tetap harus dilindungi dari stigma, tekanan publik, dan eksploitasi media. Ketika aturan yang tidak memberikan batas yang jelas, maka penerapan di lapangan menjadi berbeda-beda dan seringkali bertentangan dengan semangat perlindungan anak dalam SPPA. Restoratif justice merupakan fondasi utama dalam sistem peradilan anak. Konsep ini memandang tindak pidana bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap negara, tetapi juga sebagai konflik sosial yang menimbulkan kerugian bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Karena itu, penyelesaiannya tidak semata berorientasi pada penghukuman, melainkan pada pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat adanya tindak pidana. Dalam pendekatan restoratif, pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat dilibatkan bersama-sama untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menitik beratkan pada pemulihan keadaan, tanggung jawab pelaku, serta rehabilitasi sosial anak. Dengan demikian, tujuan SPPA bukan hanya memberikan sanksi, tetapi juga memastikan anak tetap memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang menjadi individu yang lebih baik. Untuk mewujudkan prinsip restoratif justice,
SPPA mengenal mekanisme diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses pidana formal menuju penyelesaian di luar pengadilan. Melalui diversi, anak dihindarkan dari proses peradilan dan penahanan yang berpotensi menimbulkan trauma maupun stigma sosial. Tujuan diversi meliputi tercapainya perdamaian antara korban dan anak, penyelesaian perkara di luar pengadilan, penghindaran terhadap perampasan kemerdekaan, serta penanaman rasa tanggung jawab kepada anak. Namun, diversi tidak dapat diterapkan dalam tindak pidana berat. Meskipun demikian, tidak dapat diterapkannya diversi bukan berarti nilai restoratif justice hilang sepenuhnya. SPPA tetap dibangun atas dasar pemikiran bahwa anak memiliki kondisi psikologis, emosional, dan sosial yang berbeda dengan orang dewasa, sehingga memerlukan perlindungan khusus. Perilaku anak juga sangat dipengaruhi lingkungan keluarga, pendidikan, media, dan pergaulan sosial dalam lingkungan. Oleh karena itu, SPPA mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, non-stigmatisasi, dan ultimum remedium, yaitu bahwa pidana penjara harus menjadi pilihan terakhir. Prinsip tersebut juga dipengaruhi oleh Convention on the Right of the Child atau CRC yang menegaskan bahwa penahanan dan pemenjaraan anak hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu sesingkat mungkin. Oleh sebab itu, meskipun perkara anak diproses melalui jalur formal, perlindungan terhadap masa depan anak dan rehabilitasi tetap harus menjadi prioritas utama dalam sistem peradilan pidana anak. Rekonstruksi perkara merupakan salah satu tindakan dalam tahap penyidikan yang bertujuan memperjelas serangkaian peristiwa pidana, serta menguji kesesuaian antara keterangan tersangka, saksi, dan alat bukti lainnya. Dalam praktiknya, rekonstruksi dilakukan dengan memperagakan kembali bagaimana suatu tindak pidana terjadi berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik. Walaupun bukan merupakan alat bukti dan bukan merupakan tahapan wajib dalam penyidikan, rekonstruksi memiliki fungsi penting untuk membantu penyidik memperoleh gambaran utuh mengenai peristiwa pidana yang sedang ditangani. Secara normatif, KUHP tidak mengatur rekonstruksi dalam satu pasal pun secara khusus. Namun keberadaannya dipahami sebagai bagian dari kewenangan penyidik, sebagaimana telah diatur dalam pasal 7 ayat 1 huruf O KUHP terbaru nomor 20 tahun 2025 yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan tindakan lain demi membuat terang suatu tindak pidana. Frasa tersebut menjadi dasar hukum bagi penyidik untuk melakukan tindakan tambahan yang dianggap perlu dalam proses penyidikan. Termasuk dalam hal ini adalah rekonstruksi perkara. Pengaturan yang lebih spesifik ditemukan dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Dalam pasal 24 ayat 3 disebutkan bahwa penyidik atau penyidik pembantu dapat melakukan rekonstruksi untuk menguji persesuaian keterangan saksi maupun tersangka. Penggunaan kata dapat dalam konstruk pasal ini menunjukkan bahwa proses rekonstruksi bukanlah sebuah kewajiban dalam setiap perkara pidana, melainkan tindakan opsional yang bersifat kasuistik sesuai kebutuhan penyidikan. Namun, aturan tersebut juga tidak menjelaskan tata cara teknis pelaksanaan rekonstruksi, terlebih ketika subjek perkara adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Selain dalam perkap tersebut, pengaturan teknis rekonstruksi juga ditemukan dalam SK Kapolri Nopol/Skep /1205/9/2000 tentang revisi himpunan Juklak dan Juknis proses penyidikan tindak pidana.
Dalam aturan tersebut, rekonstruksi dipahami sebagai teknik pemeriksaan dengan cara memperagakan ulang bagaimana tersangka melakukan tindak pidana menurut sudut pandang tersangka sendiri maupun pengetahuan yang dimiliki oleh saksi. Keberadaan aturan ini menunjukkan bahwa rekonstruksi telah lama diakui sebagai bagian dari praktik penyidikan pidana. Meskipun pengaturannya tidak ditemukan secara eksplisit dalam KUHP, masalah kemudian muncul ketika rekonstruksi dilakukan terhadap anak dalam tindak pidana anak. Sistem peradilan pidana anak tidak memiliki ketentuan khusus yang mengatur bagaimana rekonstruksi harus dilaksanakan terhadap anak. SPPA memang mengatur berbagai prinsip perlindungan anak, seperti kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan identitas, sidang tertutup, dan asas non-stigmatisasi. Namun, SPPA tidak memberikan aturan teknis mengenai batasan keterbukaan dalam rekonstruksi, keterlibatan media massa, penggunaan pemeran pengganti, maupun bentuk perlindungan psikologis terhadap anak selama proses rekonstruksi berlangsung. Akibat ketiadaan pengaturan tersebut, praktik rekonstruksi terhadap anak menjadi tidak seragam. Dalam beberapa perkara, anak dihadirkan secara langsung pada saat rekonstruksi dan prosesnya disaksikan masyarakat serta diliput media massa secara luas. Di sisi lain, terdapat pula perkara yang rekonstruksinya dilakukan secara tertutup, bahkan menggunakan pemeran pengganti demi melindungi identitas anak. Perbedaan praktek ini merupakan konsekuensi logis dari adanya kekaburan norma dalam SPPA terkait rekonstruksi perkara anak. Padahal secara normatif, seluruh proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum seharusnya tetap berpijak pada paradigma restoratif justice. Rekonstruksi yang dilakukan tanpa memperhatikan prinsip non-stigmatisasi dan kepentingan terbaik bagi anak berpotensi bertentangan dengan tujuan utama SPPA, yaitu rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak. Oleh karena itu, kekosongan pengaturan mengenai rekonstruksi dalam SPPA pada akhirnya melahirkan sebuah ketidakpastian hukum sekaligus membuka ruang pelanggaran terhadap perlindungan hak anak dalam proses pidana. Rekonstruksi perkara yang tidak sesuai dengan prinsip SPPA dapat menimbulkan dampak sosial dan psikologis serius terhadap anak pelaku. Salah satu dampak paling besar adalah munculnya stigma sosial. Menurut teori stigma dari Erving Goffman, masyarakat cenderung memberikan label negatif kepada seseorang yang dianggap berbeda atau menyimpang. Label tersebut membuat individu dipandang tercela dan sulit diterima secara sosial. Dalam konteks rekonstruksi terbuka, anak berpotensi dicap sebagai penjahat yang berbahaya oleh masyarakat. Padahal tujuan utama SPPA adalah memastikan anak dapat berubah menjadi individu yang lebih baik. Ketika masyarakat terus memberikan stigma negatif, proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak menjadi semakin sulit untuk dilakukan. Selain stigma, terdapat pula fenomena moral panic. Sebagaimana dijelaskan oleh Stanley Cohen, moral panic muncul ketika masyarakat melihat suatu kelompok sebagai ancaman terhadap nilai dan ketertiban sosial. Dalam perkara pidana berat, anak pelaku sering diposisikan sebagai simbol ancaman moral, sehingga masyarakat terdorong menuntut penghukuman yang keras. Situasi ini semakin diperparah ketika rekonstruksi dijadikan tontonan publik dan diliput secara luas oleh media massa. Proses hukum yang seharusnya bertujuan mencari kebenaran berubah menjadi ruang penghukuman sosial. Anak tidak lagi dipandang sebagai individu yang harus dilindungi, melainkan sebuah ancaman yang pantas menerima kecaman publik. Selanjutnya,
terdapat teori labeling dari Howard Becker. Becker menjelaskan bahwa seseorang menjadi devian bukan hanya karena tindakannya, tetapi karena label yang diberikan oleh masyarakat. Ketika label kriminal terus melekat, individu dapat menginternalisasi label tersebut dan akhirnya benar-benar hidup sesuai identitas yang diberikan oleh masyarakat. Bagi seorang anak, kondisi ini sangat berbahaya. Rekonstruksi terbuka yang disaksikan masyarakat luas dan disebarkan media dapat menciptakan label permanen sebagai pelaku kriminal. Akibatnya, anak kesulitan diterima kembali dalam lingkungan sosial, pendidikan maupun kehidupan sehari-hari. Dampak jangka panjangnya justru dapat mendorong anak kembali terjerumus ke dalam perilaku yang menyimpang. Sebagai kesimpulan, SPPA pada dasarnya dibangun untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan restoratif justice. Sistem ini menempatkan rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan kepentingan terbaik bagi anak sebagai tujuan utama. Namun dalam praktiknya, terutama pada tindak pidana berat, masih terdapat benturan antara kebutuhan pembuktian pidana dan perlindungan terhadap anak. Salah satu persoalan paling nyata terlihat pada praktik rekonstruksi perkara. Hingga saat ini, SPPA belum mengatur secara khusus tata cara rekonstruksi terhadap anak pelaku tindak pidana. Kekosongan aturan tersebut menyebabkan munculnya perbedaan praktik di lapangan. Ada rekonstruksi yang dilakukan secara tertutup demi menjaga identitas anak, tetapi ada pula yang dilakukan secara terbuka hingga diliput media. Padahal, rekonstruksi terbuka berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap anak. Mulai dari tekanan psikologis, stigma sosial, moral panik, hingga labelisasi sebagai pelaku kriminal. Dampak tersebut tidak hanya merugikan anak secara mental, tetapi juga dapat menghancurkan peluang rehabilitasi yang menjadi tujuan utama dalam SPPA. Oleh karena itu diperlukan reformulasi aturan rekonstruksi dalam SPPA. Negara perlu menetapkan standar yang jelas dan baku mengenai pelaksanaan rekonstruksi terhadap anak, termasuk batas keterbukaan, pelibatan media, perlindungan identitas, serta kemungkinan penggunaan pemeran pengganti. Dengan adanya aturan yang jelas, perlindungan anak tidak lagi bergantung pada subjektivitas aparat penegak hukum.